Bab 29. Mama Rani tak menghiraukan ucapan anaknya. Beliau celingukan mencari pelayan rumah. "Bi Imao!" teriak Mama Rani pada salah satu pelayan di rumah Rido. "Lia Nyonya, ada apa?" tanya Bi Imah dengan menundukkan kepala. "Mulai sekarang, olah makanan yang bahan utamanya adalah toge. Terserah mau dibuat apa, bubur, ketoprak, apapun itu. Pokoknya semuanya harus serba toge," suruh Mama Rani. Tukang masak itu mengangguk paham dan kembali ke dapur untuk melanjutkan aktivitasnya. "Mama apa-apaan? Rido tidak mau makan toge," ucap Rido. "Rido, toge itu bisa menyuburkan kamu supaya cepat punya anak," jelas Mama Rani. "Kata siapa, Ma?" tanya Papa Rudi. "Kata teman Mama, Pak," jawab Mama Rani. "Ya sudah, kalau begitu Papa juga mau makan toge tiap hari supaya kita bisa nambah anak lagi," sahut Papa Rudi bersemangat. "Pokoknya, dalam bulan ini kamu dan Asma harus punya anak. Kalau tidak, jangan salahkan Mama jika para pelayan dapur Mama suruh masak toge terus untuk kamu," ancam Mama Rani. Rido mendengkus kesal. La mengacak-ngacak rambutnya frustasi, dan hanya bisa pasrah. Rido mendekati istrinya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Nampak, Asma sedang mengulang hafalannya sembari menjentikkan jari jemarinya, menghitung ayat demi ayat yang ia hafal. Bibirnya ikut bergumam dalam lantunan ayat suci Al-Quran. "Dik Asma, kita buat anak yuk," ajak Rido. Asma membulatkan matanya. La meraba kening Rido. Ini masih pagi dan Rido masuk kamar untuk memintanya membuat anak. "Mas kenapa aneh? Mas tidak kenapa-kenapa kan?" tanya Asma. "Masa Kak Eldo meminta jatah dibilang aneh Dik Asma sayang?" Rido pura-pura cemberut. "Masih sore Mas," ujar Asma. "Kamu tahu tidak?" tanya Rido. "Tidak tahu," jawab Asma. "Dik Asma sayang, Kak Eldo kan belum cerita," ucap Rido. "Cerita apa Mas?" Asma terkekeh. "Mama minta kita harus segera punya anak, kalau bisa bulan ini kamu harus hamil. Kalau tidak, Kak Eldo akan dikasih makan toge tiap hari," jelas Rido. Mendengar cerita dari Rido, membuat Asma tertawa geli dan menutup mulutnya. "Kamu senang ya Asma, jika Mas makan toge tiap hari?" Rido terlihat kesal. "Bukan seperti itu maksudku Kak Eldo sayang. Mungkin Mama udah ngebet pengen punya cucu," sanggah Asma. "Makanya kita buat sekarang, Abang Eldo kunci pintu dulu ya." Memandang Asma dengan tatapan nakal. "Gimana Dik Asma, sudah positif?" tanya Rido dengan dada berdebar. Asma menggeleng. "Hembosan sekali aku, makan toge tiap hari." Wajah Rido begitu menyedihkan. Mama kan sudah pulang, aku saja yang masak, tenang tidak pakai toge, aku ganti sayuran lain ya," bujuk Asma. "Tentu saja aku mau, asal disuapin Dik Asma," ujarnya manja. Sontak membuat Asma tertawa. "Kalau kamu sering tertawa seperti itu, kita akan cepat punya anak Dik Asma, dan aku tambah semangat membuatnya." Rido terkekeh, sambil mencium bibir mungil istrinya. "Lao apa hubungannya Mas?" Asma mencari jawaban dengan menoleh ke arah lain. Kak Eldo jadi selalu bergairah dan ingin membawa Dik Asma ke kamar untuk buat anak lagi, jawab Rido. Asma tersenyum manis melihat tingkah suaminya. Rido terpaku melihat istrinya yang terbangun tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. "Mas?" Asma terkejut saat mendapati suaminya yang termenung di sisi ranjang.
Aku ingin belajar salat lagi Dik Asma, ajari aku bagaimana caranya dekat dengan Allah. Ajari aku untuk mengenal Allah, supaya hidupku lebih terarah dan tenang sepertimu. Lebih adem dari Asma yang dulu. Ridho menatap sendu istrinya. Asma tersenyum dan mengangguk. La mengantarkan Ridho ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelahnya, Ridho melaksanakan salat taubat dan salat hajat dengan tuntunan yang diberikan oleh Asma. Ridho tahu tentang tata cara salat, jadi Asma tak perlu menjelaskannya lagi. Hanya saja beberapa bacaan salat Ridho lupa. Kini, mereka di sini. Di atas sajadah yang terhampar. Mengawali ibadah pertama Ridho, setelah sekian lama ia melupakan kewajiban dari agama dan ajarannya. Mas salat hajat itu spesifikasinya untuk hamba Allah yang menginginkan tercapainya hajat. Sementara, semua doa insya Allah akan diterima sesuai dengan koda dan kodarnya. Terang Asma. Kak Ido sangat banyak mempunyai keinginan dan permintaan Dik Asma. Ridho mengangguk mengerti. Mintalah Mas, hanya Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon pertolongan. Manusia bisa membantu kita sekedarnya, tapi Allah yang Maha Kuasa, dan pertolongannya tidak terbatas oleh apapun. Ujar Asma, sangat lembut. Kebaikan apa ya, yang pernah Kak Eldo lakukan dulu sehingga Allah memberi Kak Eldo istri yang solihah dan cantik seperti Dik Asma. Ridho tersenyum bangga. Jangan seperti itu Mas, aku juga banyak dosa dan memiliki kekurangan, hanya saja Allah menutupi aib-aibku. Aku hanya wanita lemah yang berusaha istiqomah untuk menguatkan iman. Setiap isi hati kita, Allah mengetahuinya. Dan kita, tidak akan bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Beribadah kepada Allah sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, tapi penilaian, tetaplah hak Allah. Asma merendah. Kita salat yuk Dik Asma sayang. Kelopak mata Ridho menggembung, ia segera menyeka air mata yang hendak turun. Ridho bersujud lama dalam salatnya. La berjanji, akan menata hidup yang lebih baik bersama Asma. Hamba siap dihukum jika hamba menyakiti istri hamba kembali. Janji Ridho dalam hatinya. Ridho duduk dengan menyebut nama Allah secara perlahan, seolah mengadukan kepedihan jiwanya yang selama ini jauh dari Allah. Setelah melaksanakan salat sunnah, Ridho banyak terdiam di atas sajadah. Sementara Asma, membiarkan suaminya itu dalam tafakurnya. La lebih memilih duduk di balkon sambil berzikir. Ridho terus terisak dalam diamnya, menyadari betapa lalai dirinya selama ini. Dalam hati ia berharap, ternyata, nikmat itu bukan tentang kita yang memiliki harta berlimpah ya Allah. Tetapi nikmat itu adalah saat kita merasa dekat denganmu. Inilah caramu untuk mempertemukan kembali hamba denganmu, harapan hamba. Hanya meminta dekatkan selalu hamba denganmu, jangan jauhkan lagi hamba darimu apapun yang terjadi. Izinkan hamba terus bersujud dalam balutan kasih sayangmu. Asma, orang yang engkau pilihkan menjadi jodoh hamba, izinkan hamba untuk menjadi jodohnya sampai akhirat. Jadikan selalu senyumnya sebagai mentari bagi hamba untuk selalu mengingat salah satu keanggunan dan keindahan ciptaanmu. Harap Ridho. Amin. Ucap Ridho mengakhiri salat sunnahnya. Ridho kemudian bangkit dan menemui Asma. Asma nampak tertunduk, matanya terlihat basah. Dik Asma. Panggil Ridho pelan. Asma menoleh. Namun, tubuh Ridho dengan cepat menubruknya. Ridho terisak dalam pelukan Asma. Dan Asma pun ikut menangis sesenggukan. Terima kasih Dik Asma sayang. Ridho melepaskan pelukannya. Bukan aku Mas, Mas ingat, aku tidak membangunkan Mas untuk salat bersamaku, tapi Allah yang melakukan semua itu. Bantah Asma.
Hanya istri solihah yang selalu mendoakan suaminya. Aku tahu. Dalam diammu, kau selalu mendoakanku. Ridho kembali memeluk Asma dan mencium kening istrinya.